Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas hasilkan uang paling banyak karena Anda melakukan. Ada dua jenis jutawan. Pertama, jutawan mandiri, dan kedua, mereka yang lahir dalam kekayaan. Tidak peduli bagaimana para jutawan mendapatkan uang mereka semua memiliki beberapa ciri utama, termasuk memprioritaskan tabungan dan diversifikasi investasi. Namun bagi para jutawan mandiri, menjadi kaya tidak selalu merupakan proses yang sederhana. Banyak dari mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan finansial dan menempatkan kekayaan di tempat yang tepat. Apa yang dilakukan jutawan dengan uang mereka? Menurut penelitian, dalam hal strategi investasi, jutawan mandiri lebih cenderung dalam bentuk saham usaha. Sementara mereka yang terlahir kaya biasanya memiliki lebih banyak investasi di properti. Tetapi, tetap diversifikasi investasi itu adalah kunci di antara banyak jutawan. Fokus menempatkan uang di tempat yang akan tumbuh. Berhati-hati untuk tidak menginvestasikan uang dalam jumlah besar ke dalam barang-barang yang akan turun nilainya. Mobil untuk berkendara sehari-hari misalnya. Mungkin kemungkinan besar akan kehilangan nilainya seiring waktu. Berbeda dengan mobil untuk mendukung pekerjaan atau untuk usaha. Kebiasaan menabung sebelum membelanjakannya. Tidak peduli berapa besar gaji tahunan mereka, kebanyakan jutawan menaruh uang mereka di tempat yang akan tumbuh. Biasanya di saham, obligasi, dan jenis investasi stabil lainnya. Ciri-ciri umum dimiliki oleh para jutawan terutama yang menciptakan kekayaannya sendiri, bukan karena kekayaan warisan, seperti mereka menetapkan tujuan yang ambisius dan menindaklanjutinya. Miliarder mandiri mewujudkan ide dan impian mereka, baik itu memulai bisnis atau melalui bentuk profesi lainnya. Tekad ini adalah pendorong umum di antara banyak orang yang menghasilkan jutaan atau miliaran tanpa warisan. Beberapa mereka memiliki pembimbing. Banyak jutawan mandiri mengakui bahwa mereka tidak mungkin tahu bagaimana melakukan semuanya. Mereka perlu orang lain yang mengetahui seluk-beluk berbagai jenis tabungan dan investasi. Memanfaatkan pemikir terbaik, pembimbing di setiap subjek untuk mendapatkan perspektif dan wawasan. Mereka mencari umpan balik atau masukan. Bagi seorang jutawan mandiri, pengembangan diri tidak pernah berhenti. Jutawan mandiri mencari masukan dan umpan balik dalam ide dan praktek bisnis mereka. Memastikan bahwa mereka dapat mengenali apa yang tidak mereka ketahui dengan lebih baik dan menjamin bahwa usaha mereka akan berhasil. Mereka tidak takut gagal. Jutawan memahami dan belajar melalui kegagalan. Namun risiko yang mereka ambil diperhitungkan secara menyeluruh. Dan setiap skenario dimainkan. Begitu mereka berkomitmen pada sesuatu, mereka memberikan segalanya. Mereka memahami nilai waktu. Waktu adalah uang. Dan para jutawan juga mengetahui hal ini. Mereka dengan cepat belajar bagaimana mengatur waktu mereka dan mereka tahu bahwa tidak ada alasan untuk menukarkan waktu demi uang. Mereka membangun aset yang bisa menghidupi sehingga tidak perlu terus-menerus bekerja untuk uang atau menukarkan waktu mereka untuk uang. Survei menunjukkan bahwa jutawan memiliki banyak kesamaan, termasuk punya ambisi, cita-cita, paham nilai waktu, tidak takut gagal, dan tahu kapan harus meminta bantuan para ahli atau orang yang lebih tahu dari mereka. Ada hal lain yang bisa dipelajari di sini, yakni mau bertindak berdasarkan ide-ide yang datang kepada Anda. Semakin cepat Anda bergerak, ketika sebuah ide muncul pada Anda, maka semakin Anda dapat menggunakan energi dari gagasan untuk mewujudkannya. Selain itu, semakin cepat Anda bertindak, semakin cepat ide Anda terwujud di market. Biasanya, orang pertama yang menang. Sebuah ide memiliki energi. Ketika Anda dengan cepat menindaklanjutinya, Anda dapat memanfaatkan energi itu untuk mewujudkan ide Anda. Jadi jangan berlama-lama, menebak-nebak, atau menunda. Karena uang menyukai kecepatan. Saat Anda sudah menetapkan niat atau cita-cita, komitmen dan fokus padanya, sudah mulai ambil langkah pertama walaupun kecil,
Maka di sepanjang perjalanan, jika Anda sudah selaras dengan alam semesta, pasti akan mendapatkan tuntunan batin. Alam semesta, kuasa Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu, yang ilahi, Tuhan, atau apapun sesuai dengan kepercayaan Anda, mengirimkan ide ke dunia mental secara batin ke beberapa orang sekaligus. Alam semesta tidak mengetahui apakah semua orang-orang ini akan mengambil tindakan atas inspirasi yang dikirimkan. Karena Anda melakukan yang pertama di market, sebagai orang yang paling cepat mengambil tindakan atau gagasan itu biasanya akan menuai keuntungan yang paling besar. Hasilkan uang paling banyak. Yang pertama mendapat hadiah yang terbesar karena mendapatkannya di urutan awal. Yang lain masih bisa bertindak atas ide tersebut dan masih melakukannya dengan baik. Tetapi umumnya, yang pertamalah menindaklanjuti ide tersebut adalah yang pertama menghasilkan banyak uang. Dengan kata lain, alam semesta mengirimkan ide yang sama ke beberapa orang sekaligus, termasuk Anda dan saya. Tapi ketika ide itu masuk ke batin Anda, jika segala sesuatunya memang selaras, sebaiknya Anda bertindak cepat atasnya. Cepat, sementara yang lain mungkin masih hanya memikirkan ide tersebut. Tetapi harap dibedakan. Cepat di sini bukan berarti didorong oleh rasa khawatir atau ketakutan. Memang, tidak setiap peluang itu harus ditindaklanjuti. Melalui pengalaman mengamati dorongan hati dan memastikan keselarasan antara pikiran dan perasaan, Anda nanti akan terampil dan tahu mana yang peluang perlu diikuti dan mana yang tidak. Karena walaupun dikatakan uang menyukai kecepatan, janganlah diartikan semacam perlombaan kecepatan. Karena tindakan oleh inspirasi itu walaupun cepat, bahkan sangat cepat menurut saya, tetap terasa mengalir, alami dan tanpa adanya konflik di dalam batin. Saya percaya bahwa peluang itu datangnya tidak cuma sekali dalam hidup. Istilah selalu ada kereta yang lain yang akan datang. Tapi pastikan saja, karena ada jenis peluang yang jarang muncul dalam hidup. Itulah yang mungkin dimaksud orang dengan kesempatan tidak datang 2 kali. Karena beginilah kerja hukum tarik-menarik. Saat Anda berada jelas di dalam, jelas secara batinnya, ini akan menentukan getaran yang Anda pacarkan ke alam semesta dan sekitarnya. Anda mendapatkan sesuai diri Anda, atau bahkan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Anda pikirkan secara sadar. Tetapi jika Anda tidak jelas di dalam secara batiniah, tidak fokus, tidak bulat atas satu tujuan, bercabang dan campur-campur, biasanya akan menemui keraguan dalam ambil tindakan karena kurang mampu mengenali inspirasi yang datang. Pikiran yang selaras adalah pikiran yang menimbulkan perasaan baik atau feels good. Jika sehati dan sepikir atau istilahnya mampu berpikir dengan hati, banyak dipercayai di berbagai tradisi bahkan agama. Diri kita lebih dari sekedar darah dan daging, lebih dari sekedar wujud fisik dalam realitas dimensi 3. Orang-orang kemudian menggambarkan bagian yang lebih besar dari diri mereka sendiri itu menggunakan kata-kata seperti jiwa, sumber, atau Tuhan, atau keberadaan batin. Kita merujuk ke bagian diri yang lebih besar, diri batinnya. Lebih tua dan lebih bijaksana sebagai wujud batin Anda. Apapun label yang Anda pilih untuk menggambarkan bagian abadi dari diri Anda. Menjadi lebih sadar atas pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selama ini dihasilkan, bisa menunjukkan dengan jelas apa yang tidak Anda inginkan atau apa yang ingin Anda hindari dalam hidup. Menyadari apa yang tidak Anda inginkan dalam hidup akan memudahkan Anda untuk mengetahui apa yang Anda mau atau inginkan dalam hidup. Karena apa yang Anda inginkan dalam hidup sebenarnya kebalikan dari yang tidak Anda inginkan atau hindari. Tinggal sekarang, seberapa dominan pikiran perasaan Anda? Apakah sering bergetar pada rasa stres karena kekurangan atau rasa bebas karena merasa dicukupkan, bahkan berlimpah? Memang bagi Anda yang saat ini berada di bawah dan harus berjuang melampaui pikiran perasaan yang tidak diinginkan ini, untuk terus-menerus konsisten memancarkan getaran baru tentang rasa cukup bahkan berlimpah. Dan jika Anda tetap teguh, tidak goyah, suatu saat, sesuai dengan hukum asumsi, kondisi luar mau tidak mau harus mengikuti kondisi di dalam diri Anda yang berubah. Karena Anda dengan tegas kemudian menyadari apa yang Anda inginkan, sehingga sebagian besar waktu, energi, dan perhatian Anda hanya pada apa yang menjadi tujuan atau cita-cita Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-264 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai
jumpa.